warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Ibu Ilga sebagai dosen pengampu mata kuliah Sejarah Indonesia Baru 3 dan kepada teman-teman mahasiswa sekalian yang saya hormati. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 ini menyampaikan hasil diskusi kami tentang organisasi pemuda, yang mana anggota dari kelompok saya yaitu saya sendiri, Syakila Nabila, dan rekan saya Vina Alfinita. Baiklah, langsung saja pembacaan materi, yaitu tentang latar belakang lahirnya organisasi pemuda. Materi ini akan dibacakan oleh Vina. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi kami yang pertama mengenai latar belakang lahirnya organisasi pemuda. Pergerakan pemuda yang didirikan pertama kali adalah Budi Utomo, di mana Budi Utomo ini sebagai organisasi yang didirikan oleh pemuda kemudian beralih kepada organisasi yang hanya kepada kaum muda atau PI saja, sehingga hal inilah menyebabkan latar belakang terjadinya pembentukan organisasi baru oleh pemuda lainnya. Selanjutnya, contoh organisasi pemuda yang berdiri pada contoh organisasi pemuda yang didirikan karena tersebut yaitu Jong Java. Jong Java ini berdiri sebelum berdiri namanya itu Trikoro Dharma. Para pemuda kurang senang kepada Budi Utomo menjadi organisasi Jong Java ini atau Trikoro Dharma untuk berdiri. Pendirinya itu Satiman, dan ia bercita-cita agar organisasi ini mengikuti pelajar seluruh Indonesia. Pada tanggal 7 Maret tahun 1919 di Jakarta, Dr. Satiman, Rio Sanjoyo, Kadangan, dan Sunardi dan beberapa pemuda lainnya bersepakat mendirikan perkumpulan pemuda di mana yang diterima sebagai anggotanya hanyalah anak-anak sekolah menengah yang berasal dari Pulau Jawa dan Madura. Perkumpulan ini diberi nama Trikoro Dharma. Pada tahun itu juga didirikan cabang di Surabaya yang pada mulanya cabang itu di Jakarta mempunyai lebih dari 50 anggota. Selanjutnya, tujuan dari Trikoro Dharma yaitu untuk mencapai jaya raya dengan jalan berkumpul rasa persatuan antara pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Trikoro Dharma hingga tujuan yang mulia, Bakti, Budi, dan Bakti. Asas dari Trikoro Dharma yaitu menimbulkan pertalian antara murid-murid putri putra pada sekolah menengah dan khusus perguruan tinggi, kejurusan, dan sekolah. Yang kedua, menambah pengetahuan umum bagi anggota-anggotanya. Yang ketiga, membangkitkan dan mempertajam perasaan untuk segala bahasa dan budaya Indonesia. Pergantian nama dari Trikoro Dharma menjadi Jong Java. Satiman yang dituduh sekesme karena keanggotaan organisasi Trikoro Dharma hanya melibatkan orang Jawa dan Madura saja, sehingga keanggotaan organisasi Trikoro Dharma yang menjadi penghalang pemuda dari Sunda, Padusuan maupun Nusa Tenggara keberatan masuk organisasi Trikoro Dharma. Pada 12 Juli 1918, Trikoro Dharma berganti nama dengan Jong Java karena ingin menampung pemuda dari daerah Sunda dan Betawi. Perubahan nama juga untuk menghindari pengawasan yang ketat dari pemerintah kolonial. Karena Jong Java dalam pergerakan nasional Indonesia, satu meningkatkan kemajuan persatuan para anggota di semua golongan bangsa Indonesia, bekerjasama dengan organisasi lainnya untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, serta menyebarluaskan dan memperkuat gagasan serta paham Indonesia bersatu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan sebagai moderator. Terima kasih kepada Vina atas penjelasan materi terkait lahirnya organisasi pemuda dan lahirnya organisasi pemuda seperti adanya Jong Java. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang adanya
Jong Sumatera Bon. Jong Sumatera Bon atau JSB merupakan salah satu organisasi pemuda kedaerahan yang didirikan para pemuda pelajar di Sumatera yang belajar ke Batavia atau Jakarta pada hari Minggu 9 Desember pada tahun 1917, yang mana pada hari itu dihadiri oleh tokoh dari Sumatera seperti Abdul Muiz, Sultan Temanggung dan lain-lain. Didirikannya Jong Sumatera Bon adalah sebagai sarana untuk memperkokoh hubungan antara sesama pelajar Sumatera di Jakarta, yang mana hari ini untuk menanamkan kesadaran bahwa mereka nantinya menjadi pemimpin dan untuk membangkitkan perhatian terhadap adat istiadat, seni, bahasa, kerajinan, pertanian dan sejarah Sumatera. Berdirinya organisasi kedaerahan ini memperoleh dukungan dari para pemuda-pemuda Sumatera yang melanjutkan pendidikannya di Jakarta. Yang mana Jong Sumatera Bon ini memiliki tujuan sendiri, yaitu pada pasal 1, yaitu memperkuat ikatan antara para pemuda pelajar Sumatera dengan menyisihkan semua perbedaan ras, dengan menumbuhkan dan memperkuat saling menghargai antara para pelajar Sumatera, dan dengan mengajukan satu tuntutan mutlak kepada setiap anggotanya agar ia menyebut dirinya sebagai orang Sumatera. Pada pasal 2, yaitu membangkitkan perhatian bagi tanah dan penduduk Sumatera. Pada pasal 3, menumbuhkan kesadaran di antara para anggotanya dan menjaga agar mereka terpanggil untuk tampil sebagai pemimpin dan pemandu rakyatnya. Dan pada pasal terakhir, yaitu pasal keempat, membangkitkan perhatian bagi dan menyebarkan bahasa Sumatera dan melestarikannya serta memajukan seni dan kerajinan Sumatera. Dan yang terakhir, dilakukannya Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda di Indonesia 1 yang diadakan pada tanggal 30 April sampai 20 Mei tahun 1906 di Kota Jakarta, yaitu dilantik oleh Jong Indonesia Kongres Komite di bawah pimpinan Tabrani. Komite ini dibentuk sehabis konferensi antara Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon dan para pelajar Minahasa, Berkongko dan lain-lain pada tanggal 15 November pada tahun 1925, yang terdiri dari Brother Johan, Sumarto dan Paule, Sulekuli, Paul Panontoan dan Tabrani, yang mana tujuan kongres ini adalah menanamkan semangat kerjasama antar perkumpulan pemuda di Indonesia untuk menjadi dasar bagi persatuan Indonesia dalam arti yang lebih luas. Kepada kongres diajukannya usul oleh PPPI menghimpun pelajar-pelajar Indonesia yang didirikan pada tahun 1926 di Jakarta, yang mana PPI ini mengusulkan untuk menggabungkan segala perkumpulan pemuda dalam satu badan perhimpunan Masa Muda Indonesia. Akan tetapi usaha ini tidak dapat dilaksanakan karena rasa kedaerahan masing-masing anggota organisasi yang masih kuat. Baiklah, sekian setidaknya materi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, dipersilakan. Jika tidak ada dari teman-teman yang ingin menambahkan saran dan kritikan, baiklah, kali ini jika ada penambahan materi dari teman-teman sekalian, dipersilakan. Baiklah, jika tidak ada dari teman-teman yang menambahkan materi, kita langsung saja kepada sesi tanya jawab. Jika kepada teman-teman semua, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Kepada Desti, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Desi Rofia yang bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya, mengapa para pemuda mengadakan Kongres Pemuda pertama? Terima kasih. Baiklah, jika ada lagi para teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Jadi pertanyaan mengapa? Baiklah, kepada Fedivana, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Fedivana. Saya ingin bertanya mengenai apakah organisasi gerakan pemuda yang berbasis sosial budaya ini yang tentunya masih dilanjutkan oleh organisasi pemuda lainnya yang bersifat kedaerahan masih berkontribusi kuat untuk membangkitkan rasa nasionalisme di Indonesia. Selain itu, apakah pergerakan pemuda tersebut selain memberikan perannya dalam bidang politik juga
memberikan peranannya dalam aspek ekonomi. Sekian, terima kasih. Kepada pertimbangan, terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, apakah masih ada dari teman-teman semua yang ingin bertanya? Kepada Dola, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada kelompok peneliti, apa bentuk perjuangan dari organisasi Jogjakarta ini? Sekian saya. Kepada Dola, terima kasih. Untuk teman-teman yang bertanya, kami minta waktu untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari pertanyaannya yaitu apa organisasi gerakan pemuda yang berbasis sosial budaya yang tentunya masih dilanjutkan oleh organisasi pemuda lainnya yang bersifat kedaerahan masih berkontribusi untuk membangkitkan rasa nasionalisme di Indonesia. Dan arahkan pergerakan pemuda tersebut memberikan peranan dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu organisasi pemuda yang sudah dihimpun dengan baik tentu saja masih memberikan kontribusi yang kuat untuk membangkitkan rasa nasionalisme di Indonesia. Seperti satu hal yang kita lihat para generasi di Indonesia yang masih menjaga keutuhan persatuan bangsa, selain di bidang politik, organisasi ini juga berperan dalam bidang ekonomi. Seperti misalnya dalam membantu dan menjaga serta melaksanakan berbagai macam pembangunan secara nasional dan juga pembangunan daerah. Sekiranya sekian jawaban dari saya. Baiklah, apa ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak, saya kembalikan kepada Kalifana. Apakah Kalifana sudah mengerti? Terima kasih atas jawaban yang sudah saudara sampaikan. Saya dapat memahami jawabannya. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan Desti akan dicoba jawab oleh Vina. Kepada Vina. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Desti. Yang pertanyaannya, mengapa para pemuda mengadakan Kongres Pemuda yang pertama? Kongres Pemuda yang pertama ini diusulkan oleh PPPI, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, di mana PPPI ini berinisiatif untuk mengadakan kongres yang akan dihadiri oleh para wakil seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia agar tercapainya fungsi dari itu, sehingga untuk menggabungkan segala perkumpulan pemuda dalam satu badan perhimpunan massa muda Indonesia. Akan tetapi Baiklah, apakah jawaban dari Vina? Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan kepada Kak Edwika? Baik, di sini saya ingin menambahkan pertanyaan, yaitu mengapa para pemuda melakukan Kongres Pemuda pertama. Jadi pemuda melakukan kongres tersebut dengan tujuan untuk membentuk badan sentral, mengajukan paham kesatuan, dan untuk mempererat hubungan di antara semua perkumpulan pemuda. Jadi selain itu, pemuda pada kongres ini diperdengarkan juga lagu Indonesia Raya itu yang pertama kalinya. Sekian dari saya. Terima kasih atas jawaban dari Kak Edwika. Saya kembalikan kepada Desti. Apakah Desti paham dan mengerti atas jawaban dari Vina dan Kak Edwika? Terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya cukup memahami dengan jawabannya. Terima kasih Desti. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dola. Bagaimana apakah bentuk perjuangan dari organisasi Jongjava? Yang mana Jongjava sendiri yaitu melakukan diplomasi dan berupaya untuk mengubah bahasa Jawa menjadi lebih demokratis, serta dengan mendukung adanya perguruan tinggi dan pendudukan wanita Sunda serta membangkitkan sejarah tanah Sunda. Baiklah, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Dola. Apakah Dola sudah paham dan mengerti terkait perjuangan dari
Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami.